Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun materi dari kelompok kami yaitu menerapkan asuhan kebidanan pada kasus kegawat daruratan maternal dan neonatal sesuai prosedur dan kewenangan pada ibu hamil. Kegawat daruratan dapat didefinisikan sebagai situasi serius dan kadangkala berbahaya yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga dan membutuhkan tindakan segera guna menyelamatkan jiwa atau nyawa. Kegawat daruratan maternal adalah kondisi kesehatan yang mengancam jiwa yang terjadi dalam kehamilan atau selama dan sesudah persalinan dan kelahiran. Terdapat sekian banyak penyakit dan gangguan dalam kehamilan yang mengancam keselamatan ibu dan bayinya. Kegawat daruratan neonatal adalah mencakup diagnosis dan tindakan terhadap organisme yang berada pada periode adaptasi kehidupan intrauterin ke ekstrauterin yang mengeluarkan perawatan yang tidak direncanakan dan mendadak, serta untuk menekan angka kesakitan dan kematian pasien. Adapun asuhan kegawat daruratan kehamilan muda. Abortus, keguguran mengancam atau imminence, yaitu 1. Perdarahan pervaginam sedikit, 2. Hasil konsepsi masih di dalam uterus, 3. Tidak ada pembukaan ostium uteri internum, 4. Nyeri memilin, 5. Uterus sesuai dengan usia kehamilan. Keguguran tidak dapat dicegah atau insipient. 1. Perdarahan atau kadang bergumpal. 2. Hasil konsepsi masih dalam uterus. 3. Terdapat pembukaan serviks. 4. Uterus sesuai dengan usia kehamilan. 5. Mules atau nyeri sering dan kuat. Keguguran tidak lengkap atau incomplete. 1. Pengeluaran sebagian hasil konsepsi. 2. Masih ada sisa di dalam uterus. 3. Terdapat pembukaan ostium uteri internum dan teraba sisa. 4. Perdarahan atau tidak berhenti jika hasil konsepsi belum keluar semua. 5. Bisa sampai syok bila perdarahan sangat banyak. Keguguran lengkap atau komplit. 1. Semua hasil konsepsi sudah dikeluarkan. 2. Ostium sudah menutup. 3. Perdarahan sedikit. 4. Uterus lebih kecil. Adapun data untuk abortus yaitu data subjektif dan data objektif. Data objektif diantaranya yaitu ada tanda kehamilan, perdarahan pervaginam, nyeri ringan sampai berat, keluar jaringan darah stolsel, perdarahan pada waktu-waktu tertentu misal postkoitol, adakah riwayat PMS, PID, pemakaian IUD. Sedangkan data objektif yaitu keadaan umum normal atau tergantung jumlah perdarahan, denyut jantung janin berkurang, nyeri pada saat dipalpasi. Adapun cara penatalaksanaan abortus. Abortus imminens. 1. Tidak perlu pengobatan khusus atau tirah baring total. 2. Jangan melakukan aktivitas fisik berlebihan atau hubungan seksual. 3. Perdarahan berhenti. Lakukan asuhan antenatal seperti biasa. Lakukan penilaian jika perdarahan terjadi lagi. 4. Perdarahan terus berlangsung. Nilai kondisi janin atau uji kehamilan atau USG. Lakukan konfirmasi kemungkinan adanya penyebab lain. Perdarahan berlanjut, khususnya jika ditemui uterus yang lebih besar dari yang diharapkan, mungkin menunjukkan kehamilan ganda atau mola. Abortus incipiens.
1. Lakukan konseling terhadap kehamilan yang tidak dapat dipertahankan. 2. Lakukan rujukan ibu ke tempat layanan ke tempat sekunder. 3. Informasi mengenai kontrasepsi pasca keguguran. 4. Jelaskan kemungkinan risiko dan rasa tidak nyaman selama tindakan evakuasi. 5. Lakukan pemantauan pasca tindakan setiap 30 menit selama 2 jam. Bila kondisi ibu baik, pindahkan ibu ke ruang gawat. 6. Lakukan pemeriksaan jaringan secara makroskopik dan kirimkan untuk pemeriksaan patologi ke laboratorium. 7. Lakukan evaluasi tanda vital, perdarahan pervaginam, tanda akut abdomen, dan produksi urin setiap 6 jam selama 24 jam. Periksa kadar hemoglobin setelah 24 jam. Bila hasil pemantauan baik dan kadar Hb lebih 8 gram dan lain, ibu dapat diperbolehkan untuk pulang. Abortus incomplete yaitu 1. Lakukan konseling kemungkinan adanya sisa kehamilan. 2. Jika perdarahan ringan atau sedang dan usia kehamilan kurang 16 minggu, gunakan jari atau forceps cincin untuk mengeluarkan hasil konsepsi yang mencuat dari serviks. 3. Jika perdarahan berat dan usia kehamilan kurang dari 16 minggu, dilakukan evakuasi isi uterus. Jika evakuasi tidak dapat segera dilakukan, berikan ergometrin 0,2 IM, dapat diulang 15 menit kemudian bila perlu. 4. Jika usia kehamilan lebih 16 minggu, berikan infus 20 oksitosin dalam 50 ml NaCl 0,9% atau Ringer laktat dengan kecepatan 40 tetes per menit untuk membantu pengeluaran hasil konsepsi. 5. Jika perlu, berikan mikrostol 200 mcg per vaginam setiap 4 jam. Sangat terjadi ekspulsi hasil konsepsi maksimal 800 mcg. 6. Lakukan evaluasi tanda vital, perdarahan pervaginam, tanda akut abdomen, dan produksi urin setiap 6 jam selama 24 jam. Periksa kadar hemoglobin setelah 24 jam. Bila hasil pemantauan baik dan kadar Hb lebih 8 gram dan lain, ibu dapat diperbolehkan pulang serta pesan untuk tetap memantau kondisi ibu setelah penanganannya. Abortus complete. 1. Tidak diperlukan evakuasi lagi. 2. Lakukan konseling untuk memberikan dukungan emosional dan menawarkan kontrasepsi pasca keguguran. 3. Observasi keadaan ibu. 4. Apabila terdapat anemia sedang, berikan tablet sulfas ferrosus 600 mg per hari selama 2 minggu. Jika anemia berat, diberikan transfusi darah. 5. Evaluasi keadaan ibu setelah 2 minggu. Kehamilan ektopik terganggu atau CAT. Jika terjadi pendarahan pada kehamilan kurang dari 22 minggu, kondisi ini berkaitan dengan kehamilan ektopik terganggu yang terjadi karena sel telur yang sudah dibuahi dalam perjalanan menuju endometrium tersendat sehingga embrio sudah berkembang sebelum mencapai kavum uterus dan akibatnya akan tumbuh di luar rongga rahim. Bila tempat nidasi tersebut tidak dapat menyesuaikan diri dengan besarnya buah kehamilan, maka akan terjadi ruptur dan menjadi kehamilan ektopik yang terganggu. Adapun tanda adanya kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik tandanya yaitu gejala kehamilan awal, flek atau perdarahan yang irregular, mual, pembesaran payudara, perubahan warna pada vagina dan serviks, perlukaan serviks, pembesaran uterus, frekuensi buang air kecil yang meningkat, dan nyeri pada abdomen dan pelvis. Kemudian kehamilan ektopik terganggu diantaranya yaitu sakit perut mendadak yang mula-mula terdapat pada suatu sisi kemudian menjalar ke bagian tengah atau ke seluruh perut sehingga menekan diafragma, nyeri bahu, iritasi saraf phrenikus,
Darah intraperitoneal meningkat, timbul nyeri dan terjadi defense muskuler dan nyeri lepas. Bila terjadi hematop retroterin dapat menimbulkan nyeri defektasi dan selanjutnya diikuti dengan shock atau hipotensi dan hipovolemia. Kemudian serviks tertutup, perdarahan dari uterus tidak banyak dan berwarna merah tua, dan penegakan diagnosis dibantu dengan pemeriksaan USG. Adapun penata laksanaan kegawat daruratan dengan kehamilan ektopik terganggu. Kehamilan ektopik terganggu ada dua, yaitu data subjektif dan data objektif. Data subjektif seperti terlambat haid, nyeri perut bagian bawah dan bahu, perdarahan pervaginam setelah terasa nyeri perut. Sedangkan data objektif yaitu pemeriksaan ginekologi, yaitu adanya tanda kehamilan muda, nyeri goyang, uterus agak membesar, ada tumor di samping uterus, cavum de Glas menonjol dan nyeri raba. Pemeriksaan umum, suhu 38 derajat, tampak kesakitan pucat, tensi rendah, nadi kecil. Penata laksanaan kasus kehamilan ektopik terganggu. Kehamilan ektopik terganggu setelah diagnosis ditegakkan atau sesuai kewenangan bidan, lakukan rujukan ke pelayanan yang punya fasilitas penanganan kehamilan ektopik terganggu. Kemudian observasi keadaan umum dan kesadaran penderita, dan stabilisasi keadaan umum penderita, restorasi cairan tubuh dengan cairan kristaloid NaCl 0,9% atau Ringer laktat 500 ml dalam 15 menit pertama atau 2 liter dalam 2 jam pertama. Adapun mola hidatidosa. Tanda adanya mola hidatidosa yaitu 1. Gejala sangat bervariasi, mulai perdarahan mendadak disertai shock sampai perdarahan sama-sama sehingga sukar untuk dideteksi. 2. Seperti hamil muda, tetapi derajat keluhan sering lebih hebat. 3. Uterus lebih besar dari usia kehamilan. 4. Tidak ada tanda-tanda adanya janin. 5. Nyeri perut. 6. Serviks terbuka. 7. Mungkin timbul preeklamsia atau eklamsia pada usia kehamilan lebih dari 24 minggu. 8. Penegakan diagnosis kehamilan mola dibantu dengan pemeriksaan USG. Selanjutnya, asuhan kegawat daruratan kehamilan lanjut. Preeklamsia atau eklamsia. Preeklamsia berat yaitu penyakit hipertensi pramigravida yang muda bila muncul pada multigravida karena ada faktor predisposisi seperti hipertensi, diabetes, atau kehamilan ganda. Adapun tanda-tanda preeklamsia berat yaitu terjadi kehamilan lebih 20 minggu, hipertensi atau sistolik 160 mm Hg, lebih diastolik 110 mm Hg, kemudian protein urin lebih dari 5 gram. Preeklamsia atau eklamsia. Data subjektif preeklamsia berat diantaranya yaitu 1. Ibu merasa sakit kepala yang keras karena vasospasme atau ödem otak. 2. Sakit ulu hati akibat tegangan selaput hati karena hemorhagia. 3. Gangguan penglihatan karena vasospasmus atau ödem atau obratio retinae atau kabur sampai buta. Dan adapun data objektif preeklamsia berat yaitu 1. Hipertensi atau sistolik 160 mm Hg dan diastolik 110 mm Hg. Diukur 2 kali dalam sekurangnya 6 jam. Pasien dalam istirahat rebah.
Protein urin 5 gram lebih dari 24 jam. Oligur 400 cc kurang dari 24 jam. Gangguan selebral dan atau penglihatan. Kemudian odem paru atau sinosis. Eklamsi. Data subjektif eklamsi yaitu gejala diawali dengan gejala preeklamsia dan selanjutnya disertai dengan kegelisahan dan hiperrefleksi yang mendahului serangan kejang. Sedangkan data objektif eklamsi yaitu tingkatan kejang. 1. Tingkatan invasi atau permulaan. Kejang halus terlihat pada muka. 2. Tingkatan kontraksi atau kejang tonis. Seluruh badan menjadi kaku selama 15-20 detik. 3. Tingkatan konvulsi atau kejang klonis. Terjadinya timbul hilan dan kejang sangat kuat, lamanya 1 menit. Tingkat koma terjadi setelah kejang klonis dan terjadi beberapa menit sampai berjam-jam. Bila pasien sadar akan terjadi amnesi retrograd. Adapun penata laksanaan preeklamsia atau eklamsia. Penanganan preeklamsia berat atau PEB dan eklamsi pada dasarnya sama, kecuali persalinan harus berlangsung dalam 12 jam setelah timbulnya kejang pada eklamsi. Pada kasus preeklamsia berat harus ditangani secara aktif dan penanganan dilaksanakan di rumah sakit rujukan. Kehamilan ganda. Kehamilan ganda yang dialami ibu hamil dapat menimbulkan masalah baik untuk janin maupun ibunya serta proses persalinan. Melihat resiko demikian, maka persalinan sebaiknya dilakukan di tempat rujukan. Tanda dan gejala kehamilan ganda yaitu 1. Ukuran uterus, tinggi fundus uterus atau TFU dan lingkar abdomen melebihi ukuran yang seharusnya untuk usia kehamilan akibat tumbuhan uterus yang pesat pada trimester kedua. 2. Mual dan muntah berat akibat peningkatan kadar HCG. 3. Adanya riwayat kembar dalam keluarga. 4. Riwayat penggunaan obat penyubur sel telur. 5. Pada palpasi abdomen didapatkan 3 atau lebih bagian besar dan atau banyak bagian kecil yang semakin mudah diraba, terutama pada trimester ketiga. 6. Pada auskultasi ditemukan lebih dari 1 bunyi denyut jantung janin yang lebih jelas berbeda lebih 10 denyut jantung per menit dan terpisah dari jantung ibu. Data subjektif pada kehamilan ganda yaitu 1. Keluhan ibu mual dan muntah berat akibat peningkatan kadar HCG. 2. Adanya riwayat kembar dalam keluarga. 3. Riwayat penggunaan obat penyubur sel telur. Sedangkan data objektif kehamilan ganda yaitu 1. Ukuran uterus, tinggi fundus uterus atau UTFU dan lingkar abdomen melebihi ukuran yang seharusnya untuk usia kehamilan yang pesat pada trimester kedua. 2. Pada palpasi abdomen didapatkan 3 atau lebih bagian besar dan atau banyak sebagian kecil yang semakin mudah diraba, terutama pada trimester ketiga. 3. Pada auskultasi ditemukan lebih dari 1 bunyi denyut jantung janin. Adapun cara penata laksanaan kehamilan ganda yaitu bekerja sama dengan seseorang dokter konsultan yang dapat segera dihubungi konseling pada pasangan untuk 1. Pengamatan terhadap perubahan dan rencana persalinan. 2. Pemeriksaan kehamilan lebih sering. 3. Mengikuti surveillance untuk mendeteksi komplikasi minimal USG sebulan sekali. 4. Perubahan dan tanggung jawab pekerjaan di rumah. 5. Pola istirahat yang teratur. Pemantauan penambahan berat badan untuk mengetahui asupan nutrisi setelah kehamilan 24 sampai dengan usia 36 minggu
Disarankan kunjungan minimal 2 minggu sekali, selanjutnya 1 minggu sekali atau lebih sering. Penapisan glukosa dilakukan mulai usia kandungan 24-26 minggu dan pengamatan ketat akan adanya tanda-tanda persalinan preterm.